kita Selukaman dan pemusik kita Bang Yoga. Jadi melakukan ibadah sekolah minggu kita. Namun ada yang dipersiapkan kan kalian? Iya Kak. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita harus mempersiapkan yang pertama adalah Alkitab, yang kedua adalah persembahan, yang ketiga adalah alat tulisnya, dan yang paling penting adalah hati dan pikirannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi sebelum kita mulai ibadah minggu kita mau berdoa dulu. Tapi ada lagunya, apa itu kalian? Nah, coba semua adik-adik angkat jempolnya. Mana semua jempolnya adik-adik? Nah, kita mau bernyanyi Mana jempol, mana jempol. Tahu kan adik-adik? Ayo kita nyanyikan bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan masih menyertai kami pada hari ini. Tuhan Yesus, di sini kami anak-anak KKR GPKP Gedung Johor sebentar lagi akan melaksanakan ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Ini doa kami Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau mengangkat lagu pujian kita hari ini, Kurasa Bahagia. Musik Bang. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Adik-adik semua masih semangat kan? Masih dong Kak. Nah, karena masih semangat, kakak mau bertanya dulu ini. Adik-adik semua bangun tidur tadi udah berdoa belum? Pasti sudah Kak. Loh, kenapa kita harus berdoa Kak? Karena Kak, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik Kak. Karena Tuhan baik, mari kita angkat lagu pujian.
pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Musik Bang. Sambil bertepuk tangan. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua persiapkan Alkitabnya dan juga hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, baca kitab suci. Musik Bang. Shalom anak-anak kakak yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan kami dengar. Berkatilah ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu sungguh bisa kami mengerti dan bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam keterbatasan kami, mampukan kami Tuhan untuk memahami firman-Mu, sehingga kami bisa layak untuk dinamai anak-anak Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Berikan mereka hikmat kepintaran untuk mengerti arti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita di hari Minggu ini, di tanggal 5 September tahun 2021 ini, diambil dari kitab Yohanes. Mari kita buka Alkitab Perjanjian Baru, kitab Yohanes ya. Bagi yang sudah mendapat kitab Yohanes, dibuka Yohanes pasal yang ke-6. Sudah didapat? Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Sudah? Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Demikian isinya, Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit.
Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita dengan tema berbagi itu indah. Coba kita ulangi sekali lagi. Berbagi itu apa? Indah. Berbagi itu indah. Anak-anak KKR yang dikasih Tuhan, sebelum kita memperdalam pengertian kita akan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, coba anak-anak KKR yang dikasih Tuhan yang setia mengikuti kebaktian ini, pendeta mau kalian ambil roti. Kalau ada di rumahnya roti, coba ambil 1 roti atau mungkin 1 buah-buahan apa saja yang ada di rumah kalian. Ya, bisa jadi mungkin ada roti manis, ada roti bolu pisang, atau ada roti coklat, roti stroberi, atau mungkin biskuit rasa keju, coklat dan sebagainya. Coba diambil. Atau mungkin juga ada buah-buahan di rumah, mungkin jeruk, atau apel, atau pir, atau buah rambutan, atau pisang. Silakan, yang mana saja boleh. Boleh roti, boleh buah-buahan. Ya, sudah? Kalau sudah, coba duduk kembali di tempatnya. Duduk dengan tenang. Dan setelah kalian mengambil 1 roti atau 1 buah-buahan, ayo coba dibagi dengan adik atau saudara yang sedang sama-sama ibadah dengan kalian. Atau kalau kalian beribadah cuma seorang diri, tanpa ada teman, tanpa adik atau kakak, pasti ada mama bapaknya kan? Nah, coba dibagi dengan mama atau bapak atau siapa saja yang bersama dengan kalian di rumah saat ini. Oke? Sudah dibagi? Silakan dibagi. Kalau sudah, pendeta mau bertanya.
Anak-anak KKR yang dikasih Tuhan, ketika kalian sudah berbagi apa yang ada pada kalian tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang atau kesal karena makanan kalian dibagi dengan orang lain? Bagaimana perasaannya? Ayo. Kalau ada yang kesal karena disuruh berbagi, pendeta mau kasih tahu. Tahukah kalian bahwa ada sebuah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan karena ada seorang anak kecil yang mau berbagi. Ceritanya ada di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ini yang sudah kita baca tadi. Ketika itu Tuhan Yesus beserta murid-muridnya diikuti oleh orang-orang banyak, berbondong-bondong, artinya banyak sekali. Maka Tuhan Yesus melihat orang-orang itu belum makan. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya yang bernama Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini bisa makan? Apa kata Filipus? Roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup. Artinya sebanyak apapun uang kita untuk membeli roti yang banyak, itu tidak akan bisa cukup untuk orang-orang ini katanya. Karena ada berapa banyak yang berkumpul saat itu? 5.000 orang laki-laki saja yang dihitung. Di situ ada ibu-ibu dan anak-anak juga. Berarti ada lebih dari 5.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus ketika itu, yang mau diberi makan. Lalu apa yang terjadi? Kalau membeli roti sebanyak apapun tidak cukup untuk mereka, maka bagaimana cara untuk memberi mereka makan? Disitulah tiba-tiba salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas, dia membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa kata Andreas? Apalah artinya roti dan ikan ini untuk orang yang sebanyak itu? Tapi kata Tuhan Yesus apa? Suruhlah orang-orang itu duduk, katanya. Kebetulan mereka berada di tempat yang banyak rumputnya, padang rumput. Maka duduklah orang-orang banyak itu, yang lebih dari 5.000 orang itu, di atas rumput. Lalu Yesus mengambil roti kepunyaan anak kecil tadi. 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus doakan, lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang banyak. Apa yang terjadi? Disitulah terjadi mujizat, di mana 5 roti dan 2 ikan itu tidak hanya cukup untuk memberi makan 5.000 orang, tapi berlebih. Semua orang makan dengan kenyang. Dan kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Lalu mulailah murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan sisa makanan dari makanan yang telah dibagikan kepada orang-orang banyak itu. Karena semua sudah makan sampai kenyang. Dan ada berapa sisanya? Ternyata sisanya ada 12 bakul penuh dengan potongan-potongan roti dan 2 ikan tadi. Lalu semua orang terkagum-kagum karena Tuhan Yesus telah membuat mujizat yang sangat besar, di mana lebih dari 5.000 orang bisa makan sampai kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan pemberian seorang anak kecil. Jadi artinya apa? Anak kakak yang dikasih Tuhan, peranan anak kecil yang mau berbagi
roti yang ada padanya dan ikan yang ada padanya sungguh berpengaruh sangat besar, sehingga lebih dari 5.000 orang bisa makan sampai kenyang. Dia rela untuk membagikan roti dan ikannya, sehingga Tuhan Yesus membuat makanan itu menjadi berlimpah-limpah, menjadi sangat banyak, bahkan sisa sebanyak berapa? 12 bakul penuh, seperti yang dikatakan di ayat ke-12. Jadi perbuatan si anak kecil yang mau berbagi itu tadi menjadi alat untuk Tuhan Yesus membuat mukjizat yang besar. Nah, pendeta mau bertanya, sehari-harinya siapakah dari antara kalian yang suka berbagi? Ada? Coba diangkat tangannya dari rumah. Siapa yang suka berbagi? Apakah itu berbagi makanan, atau berbagi buah-buahan, atau berbagi barang mainan, atau hal-hal lainnya yang bisa dibagi? Kecuali berbagi contekan ya, itu tidak baik ya. Apa yang baik dan berguna yang sering kalian bagikan? Ketika kita berbagi, anak-anak dikasih Tuhan, ketika kalian berbagi, sebenarnya kalian tidak kehilangan apa-apa. Percaya tidak? Ketika kalian membagikan makanan kalian, kalian tidak kehilangan apa-apa. Karena justru Tuhan memberkati orang-orang yang mau berbagi. Contohnya perbuatan anak kecil yang mau membagikan 5 roti dan 2 ikannya tadi. Menjadi berkat bagi banyak orang. Malah ada sisa 12 bakul penuh lagi. Nah, kita pun demikian kalau mau berbagi. Tuhan akan memberkati anak-anak yang mau berbagi. Misalnya ya, kalian membagikan makanan dengan teman, atau dengan saudara, atau dengan orang-orang yang membutuhkan. Maka pasti Tuhan akan memberkati kalian, memberkati orang tua kalian, supaya bisa membeli makanan-makanan lagi. Kalau ada dari kalian yang pernah menyumbangkan pakaian kalian kepada saudara yang membutuhkan, Tuhan pasti beri rezeki kepada orang tua kalian untuk membeli pakaian yang baru. Jadi ketika kita berbagi, kita tidak kehilangan apa-apa, tapi justru kita diberikan berkat oleh Tuhan. Maka itulah yang seharusnya kita kerjakan, kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, berbagilah. Karena berbagi itu indah. Indahnya di mana? Indahnya karena Tuhan yang memberkati. Orang yang mau berbagi, yang tidak pelit, maka Tuhan akan berkati. Sehingga apa yang ada padanya menjadi banyak, menjadi berlimpah, tidak kekurangan apa-apa. Dan selain itu, berbagi itu indah karena setiap kali kita berbagi, pasti ada rasa sukacita, ada senang di hati kita. Kita berbagi makanan misalnya dengan orang yang membutuhkan, atau berbagi mainan dengan adik atau abang kita di rumah, atau dengan kakak kita di rumah, atau berbagi pekerjaan dengan saudara-saudara kita di rumah, ya. Itu indah. Kenapa? Karena ketika kita mau berbagi dan mau menerima, itu pasti akan menimbulkan rasa senang, sukacita, dan Tuhan pun pasti memberkati. Jadi mukjizat di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu bisa terjadi karena ada anak yang mau berbagi. Maka marilah berbagi dalam kehidupan kita sehari-hari supaya terjadi mukjizat-mukjizat di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan akan memberkati kehidupan kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita kasihi lainnya. Nah, aktivitas kita di minggu ini, pendeta yakin kalian sudah punya pengalaman berbagi. Maka aktivitasnya adalah coba ceritakan pengalaman kalian tentang berbagi kepada sesama.
Bisa kepada saudara kalian, bisa kepada orang tua, atau bisa kepada orang lain ya. Ceritakan pengalaman berbagi dalam bentuk video, durasinya maksimal 2 menit, lalu kalian bagikan di media sosial, grup Facebook KKR Gedung Johor, dan juga melalui WhatsApp Parents KKR Gedung Johor ya. Jangan lupa supaya kita semakin diberkati karena berbagi itu indah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk melakukan firman Tuhan, yaitu berbagi. Baik kepada saudara kami, kepada orang tua kami, juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk menjadi anak Tuhan, anak yang baik, yang mau berbagi. Karena kami percaya orang yang mau berbagi tentu akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang mau berbagi tidak akan kehilangan apa-apa, tapi justru menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk senantiasa berbagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Kak, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Apa tadi temanya Kak? Nah, tema kita hari ini Kak, berbagi itu indah. Tentang apa tadi Kak? Nah, tema kita hari ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada lagunya itu loh adik-adik. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mengucap syukur melalui persembahan kita. Nah adik-adik, sekarang persiapkan persembahannya. Dan sekarang kita angkat lagu pujian kita, Gawa Puji Syukur. Puji syukur hanya bagi
Sebelum mengakhiri kebaktian ini, mari kita satukan hati kita masuk ke dalam doa syafaat, sekaligus kita mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kebaktian ini sudah berjalan dengan baik, dan dalam kebaktian ini kami juga memberikan persembahan, tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan persembahan kami, agar persembahan ini berguna dipakaikan gereja Tuhan, khususnya di tengah-tengah kebaktian KKR, untuk bisa semakin memberitakan firman Tuhan dengan lebih luar biasa lagi, sehingga kami anak-anak Tuhan bisa lebih memahami lagi akan arti firman Tuhan. Bapa, berkatilah kedua orang tua kami, berikan mereka rezeki, berikan mereka kesehatan untuk mampu melakukan pekerjaannya sehari-hari. Berkati supaya mereka bisa juga tetap mampu membimbing kami anak-anak-Mu Tuhan di dalam iman kepada Kristus. Berkati juga ya Bapa guru-guru sekolah minggu kami, dan juga semua hamba-hamba Tuhan yang ada di GBKP Gedung Johor ini. Berikan mereka semua kesehatan, berkati apapun yang mereka kerjakan, sehingga dalam kehidupan mereka nyata kasih Tuhan beserta mereka. Berkati juga Tuhan persekolahan kami, yang meskipun persekolahan kami masih terbatas dalam jaringan, tapi kami percaya Tuhan memampukan kami untuk memahami pelajaran demi pelajaran, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi dan patut untuk dibanggakan oleh orang tua kami. Berkati ya Bapa teman-teman kami apabila ada yang sakit, atau mungkin ada orang tua yang sakit, atau mungkin ada guru KKR kami yang sedang sakit. Berikan mereka kesembuhan, berkati mereka supaya hari lepas hari mereka semakin kuat dan sehat, sehingga bisa melakukan apapun aktivitasnya di kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan kepada Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan.